warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis prospektur awal PT Rans Entertainment Indonesia Tbk yang akan melakukan Initial Public Offering atau IPO. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai profil perusahaan terlebih dahulu nih. Lalu penggunaan dana hasil IPO, kinerja keuangan, kebijakan dividen, struktur permodalan, risiko usaha, serta kesimpulan dari analisis prospektus perusahaan. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas profil perusahaan. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT RNR Film International. Kemudian pada tahun 2021, perusahaan berganti nama menjadi PT Rans Entertainment Indonesia. Saat ini, perusahaannya itu bergerak di bidang media dan hiburan seperti produksi konten digital, film, televisi, event, pengelolaan intellectual property atau IP, periklanan, taman hiburan, serta arena permainan hingga perusahaan holding nih. Melalui IPO perusahaan ini, perusahaan menawarkan maksimal 2,525 miliar saham baru atau sekitar 20,2% dari modal setelah IPO dengan tujuan memperoleh tambahan dana untuk mendukung pengembangan usaha. Selanjutnya, penggunaan dana IPO. Berdasarkan prospektus, dana hasil IPO ini setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan ke beberapa kebutuhan. Sebesar 6,98% digunakan untuk melunasi pinjaman kepada Bank BNI. Kemudian, 18,6% digunakan sebagai capital expenditure atau belanja modal untuk pembangunan wahana edukasi Cipunglen. Selanjutnya, 37,61% ini digunakan sebagai modal kerja untuk penyelenggaraan konser artis lokal maupun internasional. Selain itu, 8,15%-nya digunakan untuk pembentukan perusahaan baru bersama PT Fitloop Global Technology. Kemudian, 19,80% digunakan untuk mengakuisisi PT Rans Cosmetica Indonesia. Nah, sisa dananya akan digunakan sebagai penyertaan modal kepada entitas anak untuk mendukung pengembangan usaha. Selanjutnya ada analisis penggunaan dana. Nah, menurut saya penggunaan dana IPO ini lebih menunjukkan strategi ekspansi jangka panjang dibandingkan hanya memenuhi kebutuhan operasionalnya. Hal tersebut terlihat karena perusahaan tidak hanya menggunakan dana untuk modal kerja, tetapi juga melakukan pembangunan aset baru, membentuk perusahaan baru, melakukan akuisisi, serta memberikan tambahan modal kepada anak perusahaan. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dengan menjadi sumber pendapatan baru di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan perusahaan pada tahun 2023 sebesar 437,81 miliar. Pada tahun 2024 pendapatan menurun nih menjadi 410,50 miliar. Kemudian kembali turun pada tahun 2025 menjadi 353,38 miliar. Laba bersih tahun 2023 sebesar 84,45 miliar, kemudian meningkat menjadi 97,7 miliar pada tahun 2024, namun kembali turun menjadi 56,69 miliar pada tahun 2025. Nah, sementara itu total aset perusahaan pada tahun 2023 sebesar 516,93 miliar meningkat menjadi 590,80 miliar pada tahun 2024. Kemudian turun menjadi 461,03 miliar pada tahun 2025. Selanjutnya saya akan membahas analisis kinerja keuangan dan kebijakan dividen. Hal yang menarik dari laporan keuangan adalah anomali pada tahun 2024. Walaupun pendapatan perusahaannya ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, laba bersihnya justru mengalami peningkatan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya operasional atau memperoleh pendapatan di luar kegiatan operasional. Namun pada tahun 2025 pendapatan dan laba bersih sama-sama mengalami penurunan sehingga perusahaan ini perlu meningkatkan kinerja usahanya kembali.
Lalu untuk kebijakan dividen, perusahaan menjelaskan bahwasannya pembagian dividen akan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan mempertimbangkan laba bersih, kondisi keuangan, kebutuhan modal, serta rencana investasi perusahaan. Selanjutnya ada struktur permodalan. Nah, setelah IPO ini terjadi, perubahan struktur kepemilikan saham menjadi kepemilikan Raffi Ahmad yang sebelumnya menjadi sebesar 78,68% turun menjadi sekitar 62,93% karena adanya penerbitan saham baru kepada masyarakat. Walaupun mengalami dilusi kepemilikan, Raffi Ahmad tetap menjadi pemegang saham pengendali sehingga masih memiliki kendali terhadap kebijakan perusahaan sendiri. Masyarakat sendiri akan memiliki sekitar 20,2% saham setelah IPO. Selanjutnya ada risiko usaha. Nah, setiap perusahaan ini pasti memiliki risiko ya. Risiko utama PT Rans Entertainment ini adalah ketergantungan terhadap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terhadap figur utama perusahaan. Apabila terjadi penurunan popularitas atau masalah reputasi, maka dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Risiko berikutnya adalah persaingan industri media dan hiburan yang semakin ketat serta perubahan tren digital yang cepat. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan itu perlu melakukan diversifikasi bisnis, mengembangkan berbagai anak perusahaan, terus berinovasi dalam pembuatan konten, serta memperkuat tata kelola perusahaan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil analisis saya menyimpulkan bahwasanya PT Rans Entertainment Indonesia Tbk ini memiliki strategi yang cukup baik dalam memanfaatkan dana IPO. Karena sebagian besar digunakan untuk mendukung ekspansi usaha, perusahaan juga memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar karena bergerak di industri media dan hiburan yang terus berkembang. Namun demikian, perusahaan juga menghadapi beberapa risiko ketergantungan terhadap figur utama dan persaingan industri yang cukup tinggi. Oleh karena itu, calon investor perlu mempertimbangkan baik peluang maupun risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham perusahaan. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai analisis prospektus awal PT Rans Entertainment Tbk. Semoga presentasi ini dapat menjadi gambaran mengenai kondisi perusahaan sebelum melakukan IPO. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.